warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber bab 3. Sekarang akan kita lanjutkan. Lihat sekitar kita. Oke, ini adalah informasi ya. Apabila kalian ingin mencari materi lain dari buku ini, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas bab 3, lihat sekitar kita. Ya, ini adalah bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum Merdeka. Nah, tujuan pembelajaran adalah yang pertama dengan mempelajari bab 3 ini kalian diharapkan dapat apa? Menulis teks dengan struktur argumentasi. Argumen itu kayak kita memberikan alasan, ya, berargumen. Mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya. Menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi, menggambarkan, ya. Deskripsi itu menggambarkan. Oke, jadi untuk teksnya kita ada argumentasi, ada deskripsi. Selain argumentasi dan deskripsi masih nanti ya ada eksposisi ya. Jadi kita fokus pada argumentasi deskripsi. Siap-siap belajar. Di jalan raya, di terminal, di pasar dan di tempat-tempat lainnya kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Adanya tanda tempat pembuangan sampah, adanya tanda tempat menyeberang dan lain-lain. Tanda atau lambang itu disebut rambu-rambu, ya. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya apa? Supaya berjalan dengan tertib, ya. Kata kuncinya adalah tertib. Rambu-rambu membuat apa? Tertib, ya, demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Pernah dong. Belok kiri, jalan terus. Misalnya itu dalam bentuk kalimat, ya. Di sini, ini jalan lurus, ada belokan ke kiri, ada belokan ke kanan. Nah, ini mobil pribadi dilarang masuk, ya. Atau dilarang lewat. Ini tempat penyeberangan jalan. Terus ini adalah bentuk jalan seperti ini, ya. Ada bentuk jalan delta seperti itu. Ada Bekasi, Bogor, terus ada, nah ini kecepatan itu harus di bawah 50 biasanya kayak gini, ya. Kita lihat nanti, ya. Kalau di tol biasanya ada 80 coret gitu, kecepatan tidak boleh melebihi 80. Jadi ada terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat nggak boleh kalau di tol. Perhatikan lampu-lampu yang ditunjukkan guru, perhatikan warna dan bentuknya. Apa yang sama? Yang sama adalah, ya, sama-sama rambu-rambu lalu lintas ini, ya. Ya, jadi dari bentuknya beda-beda ini. Yang sama adalah sama-sama rambu-rambu lalu lintas dalam bentuk gambar, ya, bukan tulisan. Apa yang berbeda? Bentuk berbeda, bentuk dan warna. Dapatkah kalian menduga artinya? Ini kita menduga, ya. Kalau merah itu kan dilarang, ya. Jadi kalau putih bagaimana? Nah, nanti akan kita pelajari, ya. Oke. Bacalah cerita di bawah ini dengan teman kalian. Duh, mana ini penjelasannya? Nanti kita cari penjelasan di segmen lain. Kalau memang tidak ada, ya, kita lanjutkan dulu aja. Awas, Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas, ya. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Ingat, ya, kuning itu siap-siap untuk berhenti atau siap-siap untuk bergerak, ya. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri, ya. Jalan di depannya kosong, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya.
Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka, sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya, ya, marah ya pengendara. Rudi hanya bisa minta maaf bang, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Jadi walaupun warna tidak ada kelihatan sepi, tidak ada pengendara, kalau warnanya masih merah nggak boleh ya, kita melanjutkan perjalanan harus berhenti dulu nunggu sampai hijau. Kadang-kadang orang itu kalau dari arah yang lain ya, begitu masih hijau dan kemungkinan akan merah, itu tambah digasnya lebih kenceng ya. Jadi kita bisa tertabrak kalau kita melanggar lampu-lampu lalu lintas. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm itu juga berbahaya. Kemudian hati-hati nak ya, pesan ibu itu. Oke. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disoroti kuning dan pada awal cerita. Awas di atas. Tahukah kalian artinya? Agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Sikap helm mengayuh. Ini ya. Oke. Rudi menyembunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan sikap helm kayak klakson. Klakson kayak bel ya, klakson. Nelayan mendayung sampan, Rudi titik-titik mengayuh ya, mengayuh sepeda. Ayo bergeraklah dengan jangan bermalas-malasan, sigap. Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti mengerem. Dipakai untuk melindungi kepala helm. Jika titik-titik menyala merah, lampu lalu lintas. Ya. Lampu lalu lintas. Ya. Berarti kendaraan harus berhenti. Jangan seperti yang tadi ya, tetap berjalan. Ini adalah klakson ya. Kalau ditekan bilang tin gitu ya. Ini adalah helm dan ini adalah lampu lalu lintas. Diskusikanlah kembali cerita Awas bersama teman dan guru. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan bahan diskusi. Ya, sebagai bahan diskusi ya. Sampaikan jawaban kalian setelah dipersilakan guru. Misalnya, di mana Rudi berada? Mungkin biasanya kalau ada lampu lalu lintas ada di perempatan jalan, di perempatan jalan. Mengapa pengendara sepeda itu marah kepada Rudi? Karena Rudi mulai berkendara, mulai berjalan atau berkendara walaupun lampu masih merah, atau berkendara gitu aja, berkendara saat lampu masih merah. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena jalanan terlihat sepi. Terlihat sepi. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Bisa takut atau kecewa, menyesal pasti ya. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Tidak akan mengulangi lagi.
Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, ini kalian bercerita ya, mungkin pernah, mungkin tidak. Ya, ini kalian cerita sendiri. Paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau dengan mulut ya, atau tertulis ya dengan tulisan, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka semakin kuat pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Ya, jadi argumentasi adalah pendapat yang disertai dengan dasar pemikiran dan bukti-bukti pendukung. Ya, jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, yang kalian tulis disebut dengan paragraf argumentasi. Ciri-ciri paragraf argumentasi: mengandung pendapat. Ada pendapat atau opini, ada pemikiran yang ingin kita sampaikan, ada keyakinan, pandangan terhadap permasalahan. Ada data akurat ya, jadi yang pertama itu kita punya opini yang kuat ya, yang kita yakini kebenarannya terhadap suatu masalah, terus didukung data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang. Menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Jadi kita itu berpikir dan menganalisa menggunakan data-data yang kita miliki. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Jadi menurutku aku tidak setuju karena, betul sekali aku setuju karena apa gitu ya, aku sependapat denganmu karena ini adalah kita berargumen ya, dalam diskusi atau dalam percakapan yang mengandung argumentasi ya. Menulis, tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Nah, seharusnya Rudy menunggu lampu lalu lintas berwarna menyala hijau, ya gitu ya, menyala hijau. Ya, baru maju. Ini demi keselamatan bersama, demi menjaga ketertiban ya dan keselamatan bersama gitu, menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Jadi ada alasan. Alasannya apa? Ini menjaga ketertiban dan menjaga keselamatan bersama. Bukan hanya keselamatan Rudy, tapi juga keselamatan pengendara motor. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga dijawab karena ini sesuai dengan peraturan lalu lintas, rambu-rambu harus dipatuhi. Seperti itu juga boleh. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Menurut saya itu wajar jika pengendara motor marah karena kecerobohan Rudy. Ya, sehingga kecerobohan Rudy yang dilakukan Rudy ya bisa ya bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi wajar kalau marah ya, tapi bahwa pengendara motor itu marah terhadap anak yang masih kecil itu sebenarnya ya kurang patut juga ya, seharusnya menasihati dengan baik. Tapi kalau marah itu masih tergolong wajar ya, karena dia sendiri juga jatuh
ya. Jadi harus kita maklumi ya. Dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian berlatih menyampaikan argumentasi. Boleh juga kalian bisa berargumen, ya walaupun Rudi salah ya jangan dimarahi di depan umum, kasihan Rudinya nanti menjadi trauma. Gitu juga boleh. Jadi semua pendapat itu bisa macam-macam ya. Boleh jadi pendapatnya nggak sama ya. Kalau Pak Ali menganggap itu wajar ya, tapi bahwa dia marah-marah terhadap anak kecil di depan umum itu bisa menyebabkan anak tersebut mengalami trauma ya. Itu juga tidak bijak dilakukan oleh orang dewasa. Itu kalau pendapat pribadi Pak Ali. Jauh dan dekat. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut dengan alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan. Sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Di sini ada kuda, keledai, unta, sapi. Ini adalah hewan-hewan yang biasa digunakan sebagai penggerak alat transportasi. Menariknya, orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, dan atau mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi, atau kerbau dijadikan tunggangan atau penarik kereta. Di negara lain, orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat biasanya seperti sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda atau unta. Ya, ini adalah kendaraan-kendaraan yang dipakai di darat: mobil, sepeda motor, truk, dan kereta api. Di berbagai daerah memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai karena lebih mudah ya. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Sampan, speedboat, kapal. Ya. Speedboat ini perahu cepat ya. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas udara. Ada helikopter, ada pesawat terbang kecil ataupun besar, bahkan bisa menggunakan drone sekarang ya. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Seperti ini ya. Ini pesawat luar angkasa, helikopter, dan pesawat terbang. Mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, ya, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk mentakdiran. Berbicaralah setelah dipersilakan guru. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Ya, di sungai dan laut bisa menggunakan sampan, kano, bisa menggunakan perahu, bisa menggunakan kapal. Ya, adakah yang sama? Ada. Ya, ada, yaitu kapal. Ya, apalagi yang cukup besar. Dulu itu transportasi itu juga banyak dipakai di Indonesia. Bengawan Solo itu sampai sekarang masih
ada kayak sisa-sisa kapal-kapal yang karam ya zaman dulu, jadi sampai ke situ. Eh, Kapal dari laut lewat sungai juga. Tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Ya, tahu. Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Dokar adalah kereta yang ditarik oleh kuda. Ya. Di sebagian daerah perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Kalau di daerah Pak Ali tetap perahu ya, perahu. Ya. Ada perahu getek. Ya. Menurut kalian mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi ya, dan kreativitas pembuatnya. Nah, kadang-kadang setiap daerah walaupun kebutuhannya sama, mungkin bentuk perahunya itu beda. Ya, sesuai dengan kreativitas. Atau perahu atau mungkin kendaraannya sama-sama di darat, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai becak, sesuai dengan kreativitas ya dan kebutuhan. Untuk kegiatan berikut ini kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok memilih satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat, dan kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Seberapa cepat kendaraannya itu berjalan, apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut, dan apa kekurangannya. Tuliskan diskusi tersebut, presentasikan ke kelas secara bergiliran. Misalnya kalian mengusulkan, nah sekarang lagi ramai kereta api cepat ya, misalnya kereta api cepat. Apa pertanyaannya? Seberapa cepat kendaraan itu berjalan? Bisa sampai 200 km per jam lebih misalnya. Jadi atau mungkin yang ada di sini, misalnya mobil, ya di sini yang paling mudah mobil. Mari kita kembangkan diskusi dari pertanyaan seberapa cepat kendaraan itu bisa berjalan. Mobil bisa sangat cepat, ya mobil pada umumnya mobil bisa mencapai kecepatan maksimum ya sampai 200 km per jam, tapi itu sangat berbahaya ya, jangan sampai 200 km per jam, tapi itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya ya. Di tol ya, di jalan tol dibatasi, hanya jalan tol dibatasi ya pada kecepatan 60 sampai 100 km per jam, atau kadang-kadang 80 ya, 60 sampai 80 tergantung tolnya. Ya, ada juga yang 60 sampai 80 km per jam. Jadi nggak boleh kurang dari 60, nggak boleh lebih dari 80. Atau 40. Dari 40 sampai 80. Seingat Pak Ali. Kurang dari 40 nggak boleh, lebih dari 80 nggak boleh. Ada ruas jalan yang seperti ini. Ya, ada juga yang boleh sampai 100 ya, di bawah 100 lah. Nah, apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut? Yang pertama, keuntungan
Menggunakan mobil ini adalah kenyamanan, bisa diisi lebih dari satu orang, bisa mengangkut banyak penumpang. Ya, keuntungannya adalah kenyamanan dan mengangkut banyak penumpang ya. Apa kekurangannya? Kekurangan ya, kekurangannya menggunakan bahan bakar minyak ya, menggunakan bahan bakar ya, minyak yang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, terus membuat pencemaran lingkungan tentu saja. Nah, kok sampai memanjang segitu. Ya, biaya relatif mahal. Nah, itu kekurangannya ya. Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian sendiri. Ini contoh pendapat ya. Dalam berargumentasi kan harus diberi alasan dalam berpendapat. Kita nanti di video selanjutnya akan berdiskusi tentang awalan ber ya. Ini akan kita diskusikan di video selanjutnya. Video ini cukup dulu ya, kita sampai pada diskusi tentang kendaraan ini ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.